Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Malam ini tidak semata-mata bahwa seseorang saksi hadir di pengadilan kalau tidak ada sesuatu. Mereka dihadirkan atas dasar ada sesuatu. Apa sesuatu itu? Yaitu sesuatu adalah sesuatu yang akan memberatkan atau meringankan terdakwa. Nah, itu sebenarnya poinnya, ya. Kalau misalkan ada seorang yang lagi fight atau lagi bertempur, ya, maka ada yang menyerang dan ada yang mengkanter. Kalau ada bom meledak naik ke atas, ada yang menyerang dan ada yang mengkanter. Jadi ada serangan, ada counter. Artinya ada tangkisan. Ada serangan, ada tangkisan. Hadirnya seseorang di pengadilan duduk di kursi saksi, pasti ada sesuatu. Tidak mungkin kalau tidak ada sesuatu. Apalagi saksi-saksi yang pernah di BAP, ya, sekian ratus saksi yang pernah di BAP, cuma beberapa orang yang diambil keterangannya oleh pihak penyidik. Kurang lebih 50% dari jumlah saksi yang pernah di BAP. Hanya beberapa orang saja yang diambil keterangannya oleh pihak kepolisian. Dan tentunya besok tanggal 23 April adalah mereka yang akan dipanggil oleh masuk ke pengadilan. Yang duduk di sana adalah atas permintaan masing-masing. Baik itu dari yang akan menyerang, kalau saya katakan demikian, ya, juga daripada yang akan mengkanter nantinya. Kalau misalkan dari jaksa penuntut umum akan menghadirkan saksi yang akan barangkali nantinya adalah memberatkan dari pihak terdakwa, tentu juga nanti terdakwa harus menangkis daripada apa yang akan diserang oleh siapa nanti yang akan menyerang, seperti itu. Kalau jaksa penuntut umum nanti memberikan saksi memberatkan terdakwa, maka terdakwa harus mengeluarkan saksi untuk mengkanter semua saksi-saksi yang akan memberatkan. Ini dia perangnya mulai dimulai, ya, mulai besok ini, ya. Nanti tentu saja kita akan menunggu siapa saksi-saksi yang akan diturunkan oleh masing-masing kedua belah pihak, ya. Nah, tentunya akan mencuri-curi pandang nanti di sana. Siapa kira-kira yang akan diturunkan? Kalau misalkan begini, kalau pemain sepak bola atau pemain voli itu kan akan melihat kekuatan lawan. Wah, siapa nanti yang akan jadi diturunkan di babak pertama? Maka siap untuk mengkanter. Wah, ini harus strateginya begini. Maka ini akan curi-curi pandang. Artinya begini, mencari tahu siapa kira-kira saksi yang akan diturunkan oleh pihak nanti yang akan menyerang di sana. Dari pihak Pak Rohman Hidayat akan mengkanter dengan saksi-saksi. Tapi pertanyaannya nanti adalah seberapa kuat mereka yang menyerang dan seberapa kuat mereka yang bertahan, ya, untuk mengkanter. Kekuatan inilah yang nanti akan diuji di pengadilan sana. Maka hari pertama nanti sudah akan terlihat siapa yang akan calon-calon pemenang nanti ke depannya. Di hari pertama akan bakal terlihat nanti, ya, karena kekuatannya akan terlihat nanti. Siapa yang akan hadir nanti di sana, ya, yang akan menguatkan atau akan memberatkan daripada terdakwa. Tentunya sekarang adalah kita ketahui bahwa ada dua yang sekarang memang masuk persidangan, yaitu saudara Ramdhanu dan Pak Yosep. Sementara Ramdhanu belum masuk persidangan, yang masuk persidangan sekarang baru Pak Yosep. Kira-kira Pak Yosep nanti siapa yang akan memberatkan Pak Yosep? Saksi-saksi siapa yang akan berat? Mulai anggota kepolisian akan dimunculkan sebagai saksi kalau memang itu benar informasinya bahwa akan ada beberapa anggota polisi yang akan dihadirkan di sana. Sekali lagi di awal bahwa dikatakan tidak mungkin seorang saksi dihadirkan di persidangan kalau tidak ada sesuatu. Hanya dua poinnya, memberatkan atau meringankan. Hanya dua saja itu sebenarnya poinnya. Nah, nanti saksi polisi
anggota kepolisian? Apakah anggota kepolisian ini akan memberatkan terdakwa ataukah akan meringankan terdakwa? Ataukah akan mengkanter terhadap serangan-serangan? Nah, ini masih kita bertanya-tanya. Pihak kepolisian siapa yang menghadirkan untuk menjadikan mereka menjadi saksi? Ya, ini masih pertanyaan juga. Ya, masih ada banyak kemungkinan apakah dari pihak jaksa penuntut umum ataukah dari Pak Rahman Hidayat. Nanti kita lihat. Walaupun ya ada yang bilang katanya ini akan memberatkan Pak Yosep katanya. Nanti kita lihat saja apakah benar apa tidak. Apakah akan memberatkan Pak Yosep apa tidak. Kalau misalkan jadi pertanyaan, nanti siapa itu anggota polisi yang akan hadir di persidangan nanti? Apakah mereka-mereka yang sudah pernah di BAP? Tentunya jawabannya dah iya. Berapa banyak anggota kepolisian yang sudah di BAP oleh pihak kepolisian? Lumayan banyak. Ya, informasi-informasi yang didapat katanya ada dari Polsek Jalan Cagak yang akan dijadikan saksi, ada yang dari Polres, dari Polsek sekian orang, dari Polres sekian orang. Apakah benar? Ya kita tunggu saja. Karena memang pasti dari mereka juga, ya tadi sudah disampaikan bahwa sudah ada beberapa orang yang memang sudah diperiksa, ya kan? Yang sampai sekarang kita tunggu nih. Sampai sekarang masih belum kita mendapatkan informasi apakah yang bersangkutan dari anggota polisi yang diperiksa sudah masuk ke dalam ranahnya pidana atau belum. Tetapi sampai sekarang kita belum mendapatkan informasi itu. Baru ke masalah kode etik. Tapi kenapa sekarang kok dimunculkan di persidangan? Kita tidak tahu siapa yang dimunculkan di sana. Sampai sekarang kita masih bertanya-tanya, apakah mereka anggota polisi yang memang pernah di BAP yang terkait dengan obstruction of justice ataukah anggota polisi yang lain, misalkan tim Inapis ya yang di tanggal 18 hadir di sana sebagai tim Inapis untuk proses identifikasi di hari pertama, pengambilan sidik jari, kemudian barang bukti, pengambilan barang bukti segala macam ya. Ya nanti kan akan dipertanyakan barang bukti yang didapat apa saja, kemudian diberikan ke siapa, termasuk juga CCTV. Apakah ada proses CCTV, pengambilan CCTV oleh pihak kepolisian? Siapa yang mengambilnya? Diberikan kepada siapa? Siapa yang menyimpannya? Kenapa CCTV pada hilang semua? Apakah ini akan dipertanyakan nanti di persidangan nanti? Ya, tentu itu jadi pertanyaan dari pihak hakim nantinya. Karena ada protap daripada pihak kepolisian dalam proses identifikasi. CCTV adalah hal yang paling urgent yang akan langsung diambil langsung diambil action untuk mengambil CCTV. Tentu akan dipertanyakan siapa kepala di sana, siapa yang menugaskan, siapa yang ditugaskannya, siapa yang ada di lapangannya. Tentu ini akan jadi pertanyaan. Ya, kalau misalkan sudah didapat CCTV-nya, apakah ada CCTV yang melihat pergerakan daripada para pelaku? Kalau memang ada, diberikan kepada siapa dan lain sebagainya. Nah, ini akan jelas nanti di pengadilan. Karena apa? Pada saat di BAP, situasi di BAP dengan situasi di pengadilan akan berbeda. Mungkin sama, berbentuk pertanyaan. Di BAP berbentuknya sama berbentuk pertanyaan, di pengadilan juga sama berbentuk pertanyaan. Bedanya apa? Kalau di BAP cukup pertanyaan dijawab selesai. Tapi kalau di pengadilan ditanya, jawab, ditanya lagi, dijawab, ditanya lagi, nah bersambung. Maka mereka yang kemungkinan sekali lagi ya, kemungkinan kalau yang memang mereka mempertahankan kebohongan, maka di sana akan terlihat. Nah, seberapa jauh sekarang kita poinnya? Di antara misalkan para saksi nanti yang memang dia mengetahui kemudian mereka berbohong, seberapa jauh mereka akan mempertahankan kebohongannya? Apakah mereka akan terbuka di sana atau mempertahankan kebohongannya? Ya, kalau memang ada kebohongan sekali lagi, ya kecuali kalau tidak ada kebohongan. Tapi masa sih
Nah, kan pertanyaan begitu. Ya, kita bukan underestimate, tapi sekali lagi bahwa kasus Subang 2 tahun lewat, ya, artinya bahwa ada sesuatu hal yang janggal dan mencurigakan. Di pengadilan akan terbuka nanti semuanya. Kita ketahui bahwa nanti ada tim di grupnya hakim, ada tim psikolog di sana nanti yang akan melihat gerak-gerik, gestur daripada para orang-orang yang duduk nanti di kursi sana. Akan terlihat mereka yang mempertahankan kebohongan akan terlihat di sana. Dan mereka yang berbicara atas dasar melihat, mendengar, merasakan, mengalami, maka juga akan berbeda pada saat menjawab nanti. Ini sungguh sangat luar biasa. Ini yang kita nantikan. Sungguh luar biasa. Akan terang benderang mulai besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.